Halo, perkenalkan, kami dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan PGSD dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan di kelas B221A. Di sini kami akan menerangkan tentang observasi di mata pelajaran PKN kelas 2 SD dalam materi Pancasila. Anggota kami terdiri dari Anissa Febi, Astria Ningsih, Giri Sugestina, Puja Yahya Suwarman, Siti Khadijah, Siti Rohmah, dan Tias Elviana Tania. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian observasi. Apa sih yang dimaksud dengan observasi? Kata observasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti melihat dan memperhatikan. Dalam dunia nyata, observasi erat berkaitan dengan objek dan fenomena, baik faktor penyebab dan dampak secara luas. Orang-orang yang melakukan observasi mendapat sebutan pengamat. Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penelitian. Beberapa ahli memiliki pendapat masing-masing terkait pengertian observasi. Yang pertama dari Margono pada tahun 2007. Observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Selanjutnya, perubahan bisa dilakukan berdasarkan penilaian tersebut. Yang kedua dari Suharsimi Arikunto. Pengertian observasi menurut Suharsimi adalah pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera. Tindakan observasi dilakukan secara sengaja dengan mematuhi aturan pengamatan yang berlaku. Yang ketiga dari Sutisno Hadi. Menurut Sutisno Hadi, pengertian observasi adalah kegiatan kompleks yang mencakup berbagai macam proses baik biologis dan psikologis dengan mementingkan proses ingatan serta pengamatan. Yang keempat dari Profesor Dr. Bimo Walgito. Pengertian observasi adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan disengaja menggunakan panca indera, terutama mata, saat kejadian berlangsung. Yang kelima dari Kartini Kartono. Kartini memiliki pemikiran mengenai observasi adalah proses pengujian yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tujuan khusus observasi untuk mengumpulkan fakta, skor, dan nilai, verbalisasi, dan kata-kata mengenai hasil pengamatan objek tersebut. Observasi wajib dilakukan untuk mengetahui kebenaran suatu penelitian nyata. Kegiatan observasi di lapangan dicatat secara sistematis agar laporan data bisa dikendalikan rehabilitasnya dan validitasnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan kewarganegaraan. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan keras serta penuh pengorbanan selanjutnya harus diisi dengan upaya pembangunan. Untuk itu, para pemuda sebagai generasi penerus dan negara perlu memiliki apresiasi yang memadai terhadap makna perjuangan yang dilakukan oleh para penegak kemerdekaan. Apresiasi itu hanya akan tumbuh jika para pemuda memahami dan menghayati sejarah perjuangan bangsa. Apresiasi menimbulkan rasa senang, sayang, cinta, keinginan untuk memelihara dan melindungi atau membela. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada siswi mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, karena pelajaran PKN sangat memberikan pengetahuan serta membentuk karakter bagi siswa itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang bertujuan untuk membentuk kewarganegaraan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan mempelajari pendidikan dan kewajibannya, menyadari hakikat pentingnya pendidikan kewarganegaraan, diharapkan warga negara mempunyai hak dan kewajibannya
Pada hakikatnya, dengan pembelajaran PKN akan membentuk peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan diberikan pendidikan PKN diharapkan akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki jiwa nasionalisme serta semangat kebangsaan yang tinggi dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan untuk menumbuh kesadaran bela negara serta kemampuan berpikir secara komprehensif integral. Komprehensif integral itu kemampuan berpikir tentang sesuatu dalam kaitannya dengan keseluruhannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada proses pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, guru menggunakan metode ceramah dan praktek. Guru memberi contoh di depan kelas. Setelah itu, guru bersama-sama dengan siswa saling berinteraksi. Yang kedua, keaktifan siswa. Pada pertengahan hingga akhir, keaktifan siswa pun mulai berkurang karena guru hanya menggunakan metode ceramah saja. Namun pada akhir pelajaran, guru memasuki sesi tanya jawab kepada siswa. Keaktifan siswa pun muncul kembali, siswa mengangkat tangan dan berebut menjawab, dan hasil pendapat siswa pun dibahas bersama-sama. Teknik dan langkah dalam melakukan observasi. Yang pertama, mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan mengetahui ilmu observasi terlebih dahulu. Hal ini akan mempermudah kamu dalam melakukan observasi sehingga tidak terjadi kegagalan ataupun hasil yang didapatkan bukan hasil yang subjektif. Kedua, menentukan objek yang akan diobservasi. Agar dalam observasi kamu tidak mengalami kebingungan, tentukan objek yang akan diobservasi terlebih dahulu. Contoh teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal itu berarti isi teks laporan hasil observasi tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Setiap informasi yang didapat juga harus disajikan atau ditulis secara objektif dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak dibuat-buat atau tidak menurut opini sang penulis, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Dari teks hasil observasi tersebut, terdapat 3 struktur, yakni pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Mata pelajaran PKN di kelas 2 sekolah dasar adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat observasi. Tujuan observasi. Yang pertama, mengetahui pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas. Yang kedua, mengetahui keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, seperti peserta didik yang aktif dalam tanya jawab ketika pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kesulitan apa yang dialami peserta didik dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, manfaat observasi. Yang pertama, kami dapat melihat langsung proses kegiatan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan metode dan media yang tepat dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri dan struktur observasi. Ciri-ciri dan struktur observasi yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga,
Yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang kedelapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Yang kesembilan, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Yang kesepuluh, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Dari hasil contoh observasi ini, kami menggunakan metode observasi berbasis sebuah angket yang dimana para peserta didik kelas 2 sekolah dasar mampu memahami pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dari hasil tersebut kami memperoleh yang pertama nilai sikap, yaitu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Yang kedua ialah nilai pengetahuan. Yang pertama ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang ketiga nilai keterampilan, yaitu mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan menyaji. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis observasi. Terdapat jenis-jenis observasi yang berbeda-beda dikarenakan cara yang ditempuh juga berbeda-beda. Inilah beberapa jenis observasi yang sering digunakan. Yang pertama, observasi partisipasi. Observasi ini merupakan jenis pengamatan yang dilakukan dengan aktif, terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi. Pengamat harus terjun langsung untuk melakukan observasi dan mengamati langsung sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai apa yang diamati. Contoh dari observasi partisipasi ini adalah dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, seorang guru dapat mengamati siswa yang sedang menghafal Pancasila dan guru dapat terlibat secara langsung dalam proses penghafalan. Yang kedua adalah observasi non-partisipasi. Observasi ini merupakan kebalikan dari observasi partisipasi, dikarenakan dalam observasi ini, guru tidak ikut aktif di dalam bagian kegiatan observasi atau hanya mengamati dari jauh. Contoh dari observasi non-partisipasi ini adalah dalam penghafalan Pancasila, guru hanya sebagai pengamat saja dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses penghafalan. Yang ketiga adalah observasi sistematis. Observasi sistematis ini merupakan pengamatan yang dilakukan sesuai prosedur atau ketentuan yang sudah dirancang sebelumnya, tanpa melanggar ketentuan tersebut. Agar dapat melakukan observasi ini, maka pengamat harus menentukan terlebih dahulu faktor-faktor yang mendasari untuk melakukan pengamatan tersebut. Contoh dari observasi ini dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah guru yang sedang memberi hafalan Pancasila kepada siswa. Di sini, sebelum guru memberikan hafalan kepada siswa, guru sudah membuat atau merancang kategori-kategori yang akan diamati. Misalnya, tentang kesiapan, penghafalan, dan daya ingat siswa. Kemudian, kategori-kategori tersebut dicocokkan dengan keadaan siswa pada saat menghafal. Selanjutnya yang keempat adalah observasi non-sistematis. Observasi ini merupakan observasi yang dilakukan tanpa rencana terstruktur, sehingga observasi dapat menangkap apa saja yang diamati. Contoh dari observasi non-sistematis ini merupakan kebalikan dari observasi sistematis, dikarenakan peran guru di sini tidak perlu membuat kategori-kategori tersebut, tetapi guru hanya mengamati anak yang sedang menghafal saja. Dan yang terakhir ada observasi eksperimental. Observasi eksperimental ini dilakukan dengan melakukan tindakan untuk mengendalikan situasi, yang kemudian melakukan pengamatan terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Contoh dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang berperan bukan hanya sekedar guru saja, tetapi
Guru dan siswa bersama-sama menghafal Pancasila agar peserta didik dapat menghafal dengan cepat serta bersama-sama mengetahui makna yang terkandung dari Pancasila itu sendiri dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dan kekurangan observasi. Baik, saya akan membacakan kelebihan metode observasi terlebih dahulu. Kelebihan metode observasi ada 5. Yang pertama, merupakan alat yang langsung untuk menyelidiki bermacam-macam gejala. Yang kedua, untuk observer, teknik observasi lebih sedikit tuntunannya. Yang ketiga, memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala. Yang keempat, tidak tergantung kepada self-report. Dan yang terakhir, banyak kejadian-kejadian penting tidak dapat diperoleh dengan pengamatan langsung. Selanjutnya, saya akan membacakan kekurangan metode observasi. Kekurangan metode observasi ada 5. Yang pertama, banyak kejadian-kejadian yang tidak dicapai dengan observasi langsung. Yang kedua, jika observer mengetahui dirinya diselidiki, mungkin dengan sengaja menimbulkan kesan yang menyenangkan atau sebaliknya. Yang ketiga, timbulnya kejadian tidak selalu dapat diramalkan sehingga observer dapat hadir untuk mengobservasi kejadian itu. Yang keempat, tugas observasi dapat terganggu pada sewaktu-waktu. Dan yang terakhir, terbatasi oleh lamanya waktu kejadian.